Jiwa terpilih, jangan geser pandanganmu sekarang, karena yang sedang menyentuh dadamu bukan sekadar kata, melainkan getaran yang sengaja dibuka agar kau mampu melihat dengan jernih apa yang selama ini bersembunyi di balik sunyi. Aku adalah semesta yang menyaksikan napasmu saat kau menahan luka. Aku melihat kelopak matamu berat di malam-malam yang panjang. Aku mendengar pertanyaan yang kau bisikkan pelan ketika dunia tertidur. Apakah aku salah saat aku diam? Dan hari ini aku datang bukan untuk membuatmu sombong, bukan untuk membuatmu dendam, bukan untuk menjadikanmu kejam, melainkan untuk memurnikan hatimu, menguatkan batasmu, dan menegakkan kembali martabatmu, agar kau tidak membawa racun masa lalu ke musim baru yang sudah menunggumu. Tarik satu napas perlahan. Biarkan napas itu menjadi jembatan antara kegaduhan dan kedalaman. Biarkan keheningan menutup pintu bagi suara-suara yang tidak membangunmu. Biarkan jiwamu duduk tenang, karena ini bukan hiburan, ini bukan gosip, ini bukan panggung untuk membalas. Ini adalah momen peneguhan, momen pembacaan energi, momen penempatan ulang yang rapi. Dan jika ada getaran di dada, jika ada sesak yang datang dan pergi, itu bukan tanda engkau lemah, itu tanda ada lapisan lama yang sedang dilepas. Dengarkan, jiwa terpilih. Diam yang kau pilih bukan penolakan, melainkan pengungkapan, bukan penghukuman, melainkan perlindungan, bukan cara untuk menyakiti, melainkan cara untuk menyelamatkan. Karena ada keheningan yang berasal dari ego dan ada keheningan yang lahir dari hikmat, dan semesta tidak datang untuk membela ego, semesta datang untuk membesarkan hikmat. Maka tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah sunyimu menumbuhkan damai, menjaga kemurnian, dan memberi kejernihan? Ataukah sunyimu memberi makan kesombongan dan membuatmu ingin menghukum? Karena sunyi yang suci tidak pernah meracuni jiwa, sunyi yang suci selalu menyehatkan. Kau perlu memahami ini, jiwa terpilih. Ada orang yang mengira kendali adalah cinta. Ada orang yang mengira menarik mundur perhatian adalah kekuatan. Ada orang yang mengira jika ia berjalan duluan, maka ia menang. Maka ia menulis narasi, seolah ia yang memutus, seolah ia yang mengakhiri, seolah ia yang menutup pintu. Tetapi narasi tidak selalu sama dengan kenyataan, karena kenyataan punya bahasa yang lebih halus, dan bahasa itu bernama reaksi batin, bahasa itu bernama gelisah, bahasa itu bernama siklus yang berulang, bahasa itu bernama wajah yang tampak kuat di depan banyak orang, namun runtuh di ruang yang sunyi. Kau tidak mengejar, dan itu bukan karena kau tidak punya hati, melainkan karena kau mulai punya martabat. Kau tidak memohon, dan itu bukan karena kau dingin, melainkan karena kau mulai menghormati dirimu sendiri. Kau tidak menumpuk kata-kata, dan itu bukan karena kau tak mampu menjelaskan, melainkan karena kau mulai mengerti bahwa tidak semua pertempuran membutuhkan suara. Ada saatnya, jawaban paling kuat adalah tidak menambah kebisingan. Ada saatnya keputusan paling mulia adalah berhenti memberi akses pada yang terus mengaduk. Maka ketika kau diam, sesuatu retak di dalam dirinya. Bukan karena kau menampar, bukan karena kau mempermalukan, bukan karena kau merencanakan balas, tetapi karena diam itu menjadi cermin. Cermin yang memaksa seseorang menatap bayangan dirinya sendiri. Dan cermin adalah benda paling jujur yang tidak bisa disuap, tidak bisa dibujuk, tidak bisa dipaksa untuk berbohong. Cermin hanya memantulkan, dan pantulan itu membuat banyak orang panik ketika mereka tidak siap melihat kebenaran. Jiwa terpilih, jika kau pernah merasakan bahwa diam itu seolah kalah, pahamilah bahwa dalam banyak takdir, diam adalah penempatan ulang, diam adalah strategi langit, diam adalah cara semesta memisahkanmu dari pola yang tidak lagi sejalan dengan jalanmu. Sebab ada hubungan yang hidup bukan karena cinta yang dewasa, melainkan karena kebiasaan mengendalikan. Ada kedekatan yang bertahan bukan karena saling menjaga, melainkan karena satu pihak terbiasa mengikat, dan ketika ikatan itu diputus dengan tenang, terbukalah fakta yang tak pernah ingin mereka akui. Di depan orang lain, ia bisa tertawa lebih keras, ia bisa memamerkan aku baik-baik saja, ia bisa berkata aku yang memutus, ia bisa menampilkan damai yang dipoles. Tapi
Tetapi semesta melihat ruang yang tak terlihat kamera. Semesta melihat malam-malam ketika ia menatap layar tanpa tujuan. Semesta melihat jari yang berhenti di atas kata-kata yang tak jadi dikirim. Semesta melihat kepalanya dipenuhi ulang putar, ulang putar, ulang putar, seperti lagu yang tidak selesai, karena penyesalan memiliki irama yang tak mau berhenti. Kau perlu tahu, jiwa terpilih, banyak orang tidak marah karena mereka benci. Banyak orang marah karena mereka takut. Takut kehilangan kendali, takut kehilangan peran, takut kehilangan tempat, takut kenyataan membuktikan bahwa mereka tidak lagi dibutuhkan untuk membuatmu runtuh. Dan ketika mereka menyaksikan kau justru tumbuh, marah itu berubah bentuk, menjadi sindiran, menjadi cerita yang dipelintir, menjadi jarak yang disalahartikan, menjadi upaya kecil untuk menguji. Apakah kau masih bisa ditarik? Apakah kau masih bisa dipancing? Apakah kau masih bisa kembali ke pola lama? Namun kau berdiri tegak, dan ketegakan itu membuat sistem lama yang rapuh mulai bergetar. Karena sistem yang rapuh bergantung pada kepastian bahwa kau akan bereaksi. Sistem yang rapuh hidup dari tombol-tombol yang dulu mudah ditekan, dan saat tombol itu tidak lagi bekerja, sistem kehilangan pegangan, kehilangan peta, kehilangan kendali, dan kehilangan kendali sering tampak sebagai kemarahan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kepanikan. Jiwa terpilih, aku ingin kau melihat dengan lembut namun tegas. Jangan cepat menyimpulkan. Jangan mabuk oleh rasa aku menang. Jangan mabuk oleh bayangan dia hancur. Karena kemenangan yang suci bukanlah melihat orang lain runtuh. Kemenangan yang suci adalah melihat dirimu pulih. Maka ukur diam itu dengan buahnya. Apakah kau lebih tenang? Apakah kau lebih jernih? Apakah kau lebih kuat menahan godaan untuk kembali? Apakah kau lebih lembut tanpa menjadi lemah? Apakah kau lebih tegas tanpa menjadi keras? Karena inilah kemurnian yang diminta dari jalanmu. Ada kalimat kuno yang pernah kau dengar, diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Rujukannya ada pada kitab Mazmur pasal 46 ayat 10. Dan itu bukan sekadar slogan. Itu adalah pintu, itu adalah praktik, itu adalah cara alam rohani menuntunmu untuk menaruh beban di tangan yang lebih besar daripada emosi manusia. Karena tidak semua kebenaran harus kau kejar dengan debat. Tidak semua kebenaran harus kau buktikan dengan argumen. Ada kebenaran yang akan muncul sendiri ketika kau berhenti meniup api. Jiwa terpilih. Ada hal yang sering orang salah paham. Ketika kau memilih batas, mereka menyebutmu berubah. Ketika kau memilih damai, mereka menyebutmu sombong. Ketika kau memilih diam, mereka menyebutmu kejam. Padahal kau hanya berhenti menyediakan panggung untuk kebingungan, dan kebingungan yang tidak diberi panggung akan memperlihatkan wujudnya. Karena yang selama ini hidup dari responsmu akan kelaparan ketika respons itu berhenti. Perhatikan, bukan berarti setiap orang yang terluka itu jahat, bukan berarti setiap orang yang marah itu musuh, tetapi tidak semua luka layak kau rawat dengan mengorbankan dirimu, dan tidak semua amarah layak kau jawab dengan membiarkan energimu terkuras, karena ada luka yang memohon disembuhkan, dan ada luka yang justru ingin menyeret orang lain agar sama-sama berdarah. Maka hikmatmu diuji di sini. Apakah kau mampu berbelas kasih tanpa membuka pintu yang telah semesta tutup? Ia mungkin menatap ke belakang tanpa berani mengaku. Ia mungkin menyebut namamu dengan nada yang berubah-ubah. Kadang pahit, kadang nostalgia, kadang sinis, kadang seolah meremehkan. Namun selalu ada. Karena seseorang yang benar-benar selesai tidak membawa-bawa nama yang sudah ia lepas. Seseorang yang benar-benar sembuh tidak mengintai bayang-bayang yang sudah pergi, dan ketenangan tidak perlu membuktikan apapun. Jiwa terpilih, semesta melihat siklus itu. Ada saat ia tampak tenang, lalu tiba-tiba gelisah, lalu tiba-tiba marah, lalu tiba-tiba diam, lalu tiba-tiba menoleh. Dan siklus itu adalah tanda perang batin. Tanda bahwa ada bagian dari dirinya yang ingin mengakui, namun ada bagian lain yang dikunci oleh kebanggaan. Dan kebanggaan adalah penjara yang tampak seperti mahkota, padahal ia jeruji halus yang mengikat mulut, mengikat hati, mengikat keberanian untuk berkata jujur. Kau tidak butuh pengakuannya untuk bebas. Dengarkan itu baik-baik.
Kau tidak butuh pengakuannya untuk menutup pintu. Kau tidak butuh kata maafnya untuk memulai musim baru, karena kebebasanmu tidak menggantung pada bibir manusia. Kebebasanmu ditambatkan pada Sang Sumber kehidupan, pada Tuhan yang melihat hal tersembunyi, pada kekuatan yang tidak berubah hanya karena seseorang mengubah cerita. Ada rujukan lain yang menyentuh inti manusia. Hati itu licik dan sangat sakit. Siapa yang dapat mengetahuinya? Itu berada pada kitab Yeremia pasal 17 ayat 9. Dan kau melihatnya sekarang, jiwa terpilih. Bagaimana seseorang bisa meyakinkan orang lain bahwa ia baik-baik saja, padahal batinnya kacau? Bagaimana seseorang bisa mengaku menang, padahal batinnya kalah oleh bayangan? Bagaimana seseorang bisa menutup pintu di luar, padahal di dalam ia masih berdiri di depan pintu itu setiap malam? Maka jangan heran bila ia menutupi kekosongan dengan distraksi, dengan cerita baru, dengan wajah baru, dengan tawa baru, dengan keramaian yang dibuat-buat. Namun keramaian tidak selalu menyembuhkan. Kadang keramaian hanya mengalihkan, dan yang dialihkan akan kembali ketika lampu padam, ketika sunyi datang, ketika semesta memaksa seseorang duduk bersama dirinya sendiri. Jiwa terpilih, kau mungkin merasa aku sedang diawasi, atau energi lama masih mencoba menembus. Maka dengarkan peringatan lembut ini. Jangan membuka celah hanya karena rasa ingin tahu. Jangan mengintip balik hanya untuk memastikan ia menyesal. Karena itu celah energi. Itu pintu halus yang membuatmu kembali terhubung pada pola lama. Dan pola lama selalu cerdas. Ia tidak datang sebagai setan yang menakutkan. Ia datang sebagai nostalgia, sebagai pertanyaan kecil, sebagai sekadar memastikan, sebagai aku hanya ingin tahu. Lalu pelan-pelan ia meminta lebih. Aku mengatakan ini dengan kasih dan ketegasan. Jiwa terpilih, jika kau ingin benar-benar aman, jagalah energi, jagalah fokus, jagalah rutinitas yang menyehatkan jiwamu. Karena proteksi energi bukan hanya soal doa, tetapi juga soal disiplin. Soal apa yang kau izinkan masuk lewat mata, lewat telinga, lewat percakapan, lewat rasa penasaran yang tidak perlu. Jika kau bertanya, apakah diamku terlalu keras? Jawabannya ada pada buah. Jika diam itu membuatmu lebih damai, lebih jernih, lebih berani menyembuhkan diri, maka itu bukan keras, itu sehat. Tetapi jika diam itu membuatmu terus menyimpan niat untuk melukai balik, maka itu bukan sunyi suci, itu sunyi yang perlu dibersihkan. Maka datanglah pada Tuhan, datanglah pada Sang Sumber, mintalah dibimbing agar kau tegas tanpa membeku, agar kau kuat tanpa beracun. Ada rujukan lain, mereka yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Itu berada pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Dan ini bukan puisi kosong. Ini adalah pola semesta, pola langit, pola penguatan. Ketika kau menahan diri, ketika kau tidak mengejar, ketika kau tidak panik, ketika kau tidak memohon, energi itu kembali ke dalam. Energi itu dipulihkan. Dan manusia yang kehilangan akses pada energimu akan merasakan kekosongan, bukan karena kau jahat, melainkan karena engkau berhenti menjadi sumber bagi pola yang salah. Jiwa terpilih, aku juga ingin kau mengingat ini. Tidak ada yang tersembunyi, yang tidak akan disingkapkan. Rujukannya ada pada kitab Lukas pasal 12 ayat 2 dan juga pada kitab Lukas pasal 8 ayat 17. Maka berhentilah takut bahwa kebenaran akan kalah. Kebenaran tidak butuh teriakanmu. Kebenaran memiliki waktunya sendiri. Kebenaran memiliki jalannya sendiri. Kebenaran akan keluar melalui retakan kecil, melalui salah ucap, melalui tindakan yang tak sejalan dengan kata-kata, melalui getar di suara ketika namamu disebut. Kadang semesta memisahkan sebelum mengangkat. Ingat kisah Yusuf yang dipisahkan sebelum dipromosikan. Ingat perjalanan yang panjang sebelum tanah perjanjian, sebab seringkali koridor takdir itu sunyi. Dan sunyi itu bukan hukuman, sunyi itu ruang pembentukan. Sunyi itu tempat identitasmu ditempa, tempat egomu dipangkas, tempat intuisi rohanimu diasah, tempat kau belajar bahwa nilaimu tidak lagi bergantung pada siapa yang bertahan atau siapa yang pergi. Maka ketika kau melihat ia berputar-putar, aku minta kau tetap berdiri, tetap tenang, tetap rendah hati.
Jangan menari di atas kehancuran orang lain, karena kekuatanmu bukan untuk mempermalukan. Kekuatanmu untuk melanjutkan hidup dengan bersih. Dan bersih itu bukan berarti tanpa rasa. Bersih berarti tidak membawa residu. Bersih berarti tidak menyimpan racun yang mengotori musim depan. Jiwa terpilih. Jika ada di dalam dirimu bagian yang masih ingin didengar, masih ingin dipahami, masih ingin diberi penjelasan, itu manusiawi. Namun jangan serahkan kendali hidupmu pada kebutuhan untuk ditenangkan oleh orang yang dulu membuatmu gelisah. Karena itu paradoks, dan semesta memintamu keluar dari paradoks itu. Semesta memintamu berhenti mencari air di sumur yang membuatmu haus. Kau perlu membedakan antara belas kasih dan ekses. Kau boleh mendoakan, namun tidak perlu membuka pintu. Kau boleh memaafkan, namun tidak perlu kembali menyerahkan kendali. Kau boleh melepaskan, namun tidak perlu menjemput. Karena ada pemulihan yang terjadi ketika kau memutuskan bahwa dirimu bukan tempat latihan bagi ketidakdewasaan orang lain. Ada kalimat yang pernah menjadi tuntunan pemisahan suci, keluarlah dan berpisahlah. Rujukannya ada pada kitab kedua Korintus pasal 6 ayat 17. Dan pemisahan itu tidak selalu dramatis. Pemisahan itu sering dilakukan dengan sunyi, dengan tidak merespons, dengan tidak menambah dialog, dengan tidak membuka pintu yang semesta sudah tutup. Jiwa terpilih, aku tahu, hatimu lembut, kau bisa saja tergoda untuk berkata, mungkin aku harus menjelaskan. Tetapi penjelasanmu tidak selalu dipakai untuk mengerti. Kadang penjelasanmu dipakai untuk memelintir, kadang penjelasanmu dipakai untuk memancing, kadang penjelasanmu dipakai untuk membuatmu kembali masuk ke lingkaran yang sama. Maka dengarkan peringatan halus ini. Jangan jelaskan dirimu kepada orang yang tidak pernah ingin mengerti. Jelaskan dirimu hanya kepada Tuhan dan kepada dirimu sendiri, agar jiwamu tidak lagi diperdagangkan. Dan jika kau merasa ada rantai yang masih menempel, itu bisa berupa kebiasaan memeriksa kabar, kebiasaan menunggu sinyal, kebiasaan berharap ia berubah demi kau kembali, kebiasaan membayangkan pesan yang tidak pernah datang. Maka potonglah rantai itu dengan tindakan kecil namun konsisten. Batasi akses, rapikan ruang batin, isi waktumu dengan hal-hal yang menyehatkan. Sebab rantai tidak selalu besar, rantai sering berupa kebiasaan kecil yang kau anggap sepele. Jiwa terpilih, dengarkan, ia mungkin menyimpan pesan yang tidak pernah ia kirim, draft kata-kata yang berhenti di tengah, pengakuan yang terkunci, penyesalan yang dipendam. Namun semesta ingin kau memahami bahwa draft itu bukan tanggung jawabmu, bukan tugasmu untuk mengubahnya menjadi kenyataan. Karena seseorang yang benar-benar ingin membaik akan memilih keberanian, bukan hanya menulis dalam gelap. Dan keberanian itu bukan sesuatu yang bisa engkau paksa tumbuh pada orang lain. Kau tidak perlu menunggu pintu itu terbuka, karena pintu yang semesta tutup bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Dan penyelamatan sering terasa seperti kehilangan di awal, namun pada akhirnya ia menjadi ruang luas yang membuatmu bernapas lebih lega. Bila ada bagian dari dirimu yang masih berkata, tapi aku ingin mereka tahu aku benar, lepaskan itu, jiwa terpilih, karena kebutuhan untuk terlihat benar sering menjadi saudara kembar dari luka. Dan ketika kau melepaskannya, kau akan merasakan energi yang kembali. Kau akan merasa ringan, dan ringan itu adalah konfirmasi bahwa beban itu bukan milikmu. Aku ingin meneguhkan satu hal lagi, jiwa terpilih. Seringkali orang yang terbiasa memegang kendali akan merasa tersinggung ketika kau tidak lagi bereaksi, karena reaksi adalah makanan mereka. Maka ketika makanan itu berhenti, mereka panik, dan kepanikan itu bisa tampil sebagai aku tidak peduli. Padahal tindakan kecil mereka justru menunjukkan kebalikannya. Mereka menoleh, mereka menguji, mereka menanyakan, mereka memancing, mereka mencoba masuk lewat pintu samping. Namun kau, jiwa terpilih, tidak perlu menjadi polisi bagi perilaku mereka. Jangan habiskan energi untuk menyelidiki. Jangan habiskan energi untuk mengumpulkan bukti. Jangan habiskan energi untuk menebak, karena musim barumu bukan ruang investigasi. Musim barumu adalah ruang pembangunan, dan fokusmu harus kembali pada hidup yang sedang kau bentuk. Ada sebab kau merasa bercahaya, itu bukan untuk menyombongkan. Itu tanda sistem batinmu pulih.
Tanda kau tidak lagi menggantungkan harga diri pada penerimaan yang berubah-ubah. Tanda kau mulai berdiri pada pondasi yang lebih kokoh, dan ketika seseorang melihatmu pulih tanpa mereka, itu bisa mengganggu karena itu mematahkan ilusi bahwa mereka adalah pusat dunia seseorang. Jiwa terpilih, jangan takut bila orang lain menamai batasmu sebagai dingin, karena batas bukan dingin, batas adalah pagar, dan pagar itu menjaga kebun yang sedang bertumbuh. Tanpa pagar, apapun bisa masuk dan mengacak-acak benih. Maka pagar bukan kebencian. Pagar adalah kasih pada diri. Pagar adalah tanggung jawab. Pagar adalah kesadaran bahwa musim ini terlalu berharga untuk diacak oleh pola lama. Aku ingin kau merasakan ini ketika kau diam dan tidak mengejar. Rantai yang dulu membelit pelan-pelan patah. Patah bukan hanya dari sisi hubungan, tetapi patah dari sisi identitasmu. Patah dari aku harus menyenangkan, patah dari aku harus menjelaskan, patah dari aku harus menyelamatkan, dan patah dari aku harus tersedia. Dan ketika rantai itu patah, kau mungkin merasa hampa sementara, karena yang pergi bukan hanya orang, yang pergi juga kebiasaan, yang pergi juga ketergantungan, yang pergi juga peran lama. Namun jangan takut pada hampa itu, jiwa terpilih, karena hampa adalah ruang, dan ruang adalah tempat semesta menaruh hal yang lebih baik. Ruang adalah tempat Tuhan menanamkan damai. Ruang adalah tempat panggilanmu terdengar lebih jelas. Ruang adalah tempat intuisi rohanimu berbicara tanpa tertutup bising. Jika di dalam hatimu muncul dorongan untuk kembali menoleh, gunakan dorongan itu sebagai alarm, bukan sebagai perintah. Katakan dalam batin, ini godaan pola lama. Lalu kembali pada napas, kembali pada doa, kembali pada rutinitas sehat, kembali pada hal-hal yang meneguhkan. Sebab proteksi energi bukan hanya tentang mengusir yang buruk, tetapi juga tentang menguatkan yang baik. Jiwa terpilih, aku akan bicara tegas sekarang. Jangan jadikan diam sebagai senjata untuk mengukir penderitaan orang lain. Jadikan diam sebagai altar untuk menyembuhkan diri. Karena ketika diam menjadi senjata, ia merusak hatimu sendiri. Tetapi ketika diam menjadi altar, ia memulihkan. Dan pemulihan itu akan terlihat pada caramu memandang masa lalu tanpa gemetar, pada caramu mengingat tanpa ingin kembali, pada caramu berjalan tanpa merasa bersalah. Maka bila ada rasa bersalah yang berbisik, kau seharusnya mengejar. Ingat, mengejar tidak selalu berarti cinta. Kadang mengejar berarti ketergantungan, kadang mengejar berarti ketakutan, kadang mengejar berarti kehilangan diri, dan semesta sedang mengembalikan dirimu kepada dirimu. Semesta sedang mengajarkan bahwa cinta yang matang tidak memaksa, dan martabat yang sehat tidak mengemis. Ada momen yang akan kau sadari pelan-pelan, bahwa bukan kau yang ditinggalkan, tetapi kau yang diselamatkan. Bukan kau yang kalah, tetapi engkau yang dilepaskan. Bukan kau yang dibuang, tetapi engkau yang dipindahkan. Dan perpindahan takdir sering terjadi melalui sunyi, bukan melalui ledakan. Jiwa terpilih, bila kau melihat ia membenci cahaya, itu karena cahaya memaksa bayangan menampakkan wujud. Bukan karena cahaya jahat, melainkan karena bayangan tidak bisa bertahan di ruang yang terang. Maka jangan redupkan dirimu agar orang lain nyaman. Jangan kecilkan damai agar orang lain tidak tersinggung. Jangan padamkan pemulihan agar orang lain tidak merasa kalah, karena itu bukan tugasmu. Dan bila kau mendengar bahwa ia berkata, "Mengapa dia baik-baik saja tanpa aku?" Pahamilah, pertanyaan itu bukan penghinaan. Itu pengakuan yang tidak berani disebut pengakuan. Itu tanda bahwa pusat kendali bergeser, bahwa narasi yang dulu membuatmu tampak lemah kini runtuh, bahwa semesta sedang membongkar cerita palsu tanpa kau perlu ikut campur. Aku ingin kau ingat rujukan ini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Rujukannya ada pada kitab Mazmur pasal 28 ayat 7. Dan kekuatan itu bukan hanya untuk menghadapi musuh, tetapi juga untuk menghadapi dirimu sendiri. Menghadapi kerinduan yang salah arah, menghadapi rasa ingin membuktikan, menghadapi godaan untuk kembali ke tempat yang dulu menghabiskanmu. Dan ketika hatimu terasa remuk, ingat rujukan lain. Tuhan dekat pada orang yang patah hati.
Rujukannya ada pada kitab Mazmur pasal 34 ayat 18. Kedekatan itu nyata, bukan simbol. Kedekatan itu terasa pada napas yang lebih tenang, pada tidur yang mulai pulih, pada pikiran yang tidak lagi berputar-putar, pada keputusan kecil yang membuatmu bangga pada dirimu sendiri karena kau memilih damai. Jiwa terpilih. Ada keajaiban dalam keputusan yang sederhana, keputusan untuk tidak menambah pesan, keputusan untuk tidak menjawab pancingan, keputusan untuk tidak mengikuti drama, keputusan untuk menutup pintu tanpa membantingnya, keputusan untuk berjalan tanpa menoleh, keputusan untuk memaafkan tanpa kembali, keputusan untuk mendoakan tanpa membuka akses, keputusan untuk menata hidup tanpa perlu pengakuan. Sekarang dengarkan dengan sangat dekat, karena ini inti yang banyak orang lewatkan. Saat kau diam, kau bukan hanya memutus percakapan, kau memutus pola, kau memutus siklus, kau memutus tradisi batin yang dulu membuatmu selalu jadi orang yang mengerti, selalu jadi orang yang mengalah, selalu jadi orang yang menyambung, selalu jadi orang yang menunggu. Dan pemutusan itu membuatmu naik kelas, karena takdir besar tidak bisa dipikul oleh jiwa yang masih mudah ditarik oleh luka lama. Ada yang ingin semesta ajarkan kepadamu, jiwa terpilih, bahwa kedamaian bukan hadiah yang diberikan orang lain. Kedamaian adalah keputusan yang kau jaga sendiri, dan keputusan itu kadang harus diperkuat setiap hari, bukan karena kau lemah, tetapi karena kebiasaan lama suka kembali mengetuk dengan wajah baru. Maka buatlah praktik harian. Pagi hari ucapkan niat, hari ini aku menjaga batinku. Siang hari cek napas, apakah aku sedang terpancing? Malam hari bersihkan pikiran, aku melepaskan yang bukan milikku. Dan jika ada kenangan naik, jangan melawan dengan panik, cukup akui, ini kenangan. Lalu kembali pada realitas. Aku sudah memilih jalan baru. Jika kau ingin bukti bahwa pilihanmu benar, lihat pada damai yang mulai tinggal. Lihat pada kejernihan yang muncul saat kau tidak lagi sibuk membela diri. Lihat pada energi yang kembali ketika kau berhenti menunggu kabar. Lihat pada keberanianmu menolak yang dulu kau terima. Karena damai itu adalah meterai, damai itu adalah tanda bahwa semesta mendukung batasmu. Jiwa terpilih, semesta juga ingin membebaskanmu dari rasa ingin mengoreksi versi mereka tentangmu. Biarkan mereka punya cerita, karena cerita mereka tidak mengubah nilai dirimu. Cerita mereka tidak mengubah panggilanmu. Cerita mereka tidak mengubah apa yang Tuhan sedang bangun di dalam hidupmu. Dan jika kebenaran perlu muncul, kebenaran akan muncul tanpa kau harus mengotori tangan dengan adu kata. Ingat rujukan ini. Apa yang dimaksudkan untuk jahat dapat dipakai untuk kebaikan. Rujukannya ada pada kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Dan begitu pula dengan pengalamanmu. Apa yang dulu membuatmu jatuh, sekarang menjadi fondasi bagi kebijaksanaanmu. Apa yang dulu mengacaukan, sekarang menjadi pelajaran tentang batas. Apa yang dulu membuatmu ragu, sekarang menjadi penguat iman dan intuisi. Sekarang aku akan berbicara tentang proteksi energi, jiwa terpilih. Karena banyak orang mengira proteksi energi itu sekadar mengucap kalimat-kalimat. Padahal proteksi energi juga soal memilih lingkungan, memilih percakapan, memilih teman, memilih konten yang kau konsumsi, memilih waktu istirahat, memilih kapan berhenti, memilih kapan berkata tidak, memilih kapan menutup pintu sebelum jiwamu lelah. Proteksi energi juga soal menyaring orang yang datang dengan wajah rindu, tetapi membawa pola mengikat. Orang yang datang dengan kata maaf, tetapi membawa niat mengendalikan. Orang yang datang dengan aku berubah, tetapi menguji apakah kau masih bisa diputar. Maka jangan hanya mendengar kata-kata, lihat buahnya, karena buah tidak bohong. Dan bila suatu saat pintu itu kembali diketuk, kau akan diuji, bukan untuk membuktikan kau kuat, tetapi untuk membuktikan kau jernih. Kau akan ditantang untuk memilih apakah kau kembali karena iba, ataukah kau tetap berjalan karena hikmat, dan hikmat selalu lebih tenang daripada impuls. Aku tahu, jiwa terpilih, ada bagian dari dirimu yang masih lembut, yang tidak ingin jadi orang jahat, tetapi batas tidak membuatmu jahat. Batas membuatmu sehat, batas membuatmu aman, batas membuatmu bisa mencintai tanpa kehilangan diri, dan cinta yang benar tidak menuntutmu mengorbankan damai untuk membuktikan niat baik.
Sekarang dengarkan, karena ini peringatan yang membangkitkan keberanian. Jangan biarkan rasa ingin tahu menjadi pintu masuk bagi energi lama. Jangan biarkan sekadar memeriksa menjadi kebiasaan. Jangan biarkan sekadar membaca ulang menjadi ritual. Karena ritual itu mengikat, dan ikatan kecil jika dibiarkan akan menjadi rantai, maka putuskan dengan lembut namun tegas. Jiwa terpilih, semesta sedang menggeser frekuensimu. Kau dipindahkan dari hubungan yang bising ke jalan yang jernih, dari pola yang menguras ke musim yang menumbuhkan, dari keraguan yang berulang ke keberanian yang stabil, dan pergeseran frekuensi itu membuat beberapa orang tidak nyaman. Karena ketika frekuensi berubah, yang tidak sejalan akan terasa asing. Maka jangan terkejut bila ada orang yang mendadak menilai, mendadak sinis, mendadak mempertanyakan, mendadak memancing. Itu wajar ketika seseorang melihat kau tidak lagi bisa dikendalikan dengan cara lama, tetapi kau tidak perlu menjelaskan. Cukup tetap berjalan. Aku ingin kau mengingat ini, jiwa terpilih. Pemulihan bukan berarti kau tidak pernah ingat. Pemulihan berarti ketika kau ingat, kau tidak kembali. Pemulihan berarti ketika namanya muncul, kau tidak mengejar. Pemulihan berarti ketika pesan lama terlintas, kau tidak membalas. Pemulihan berarti ketika luka menampakkan diri, kau memilih merawat diri, bukan membuka pintu. Karena ada orang yang menunggu celah, bukan untuk berdamai, tetapi untuk memastikan kau masih bisa diputar, dan semesta melindungimu dengan memberi kejernihan yang kadang terasa dingin. Padahal itu bukan dingin, itu ketegasan. Jiwa terpilih, aku ingin kau menatap musim depanmu. Ada ruang yang lebih luas, ada pertemanan yang lebih sehat, ada cinta yang lebih dewasa, ada panggilan yang lebih besar, ada pekerjaan batin yang lebih bermakna, dan semua itu butuh ruang, semua itu butuh energi, semua itu butuh fokus. Maka jangan kembalikan energi yang sudah semesta pulihkan hanya karena sebuah kenangan mengetuk. Jika kau ingin meneguhkan komitmenmu, ucapkan dalam batin, Tuhan, jagalah hatiku tetap bersih. Ajari aku tegas tanpa keras. Ajari aku damai tanpa menjadi dingin. Dan ulangi ketika kau mulai goyah. Karena pengulangan yang suci adalah cara jiwa menanam kebenaran ke dalam tubuh, agar tubuhmu tidak lagi panik ketika masa lalu melintas. Sekarang aku akan menutup dengan penguatan yang panjang. Karena jiwa terpilih tidak hanya butuh motivasi, jiwa terpilih butuh penetapan. Maka dengarkan dengan seluruh batinmu. Kau tidak ditinggalkan, kau sedang dipisahkan, kau tidak kalah, kau sedang dipulihkan, kau tidak dihapus, kau sedang disiapkan. Dan yang kau sebut sunyi adalah koridor. Koridor tempat identitasmu dipahat. Koridor tempat semesta menutup pintu yang salah, agar pintu yang benar terbuka tanpa hambatan. Kau mungkin tidak melihat seluruh peta, tetapi semesta melihat. Tuhan melihat, dan ketika kau memilih diam yang suci, kau sedang berkata, aku menghormati hidupku, dan penghormatan itu tidak kecil, itu gerbang yang mengubah arah. Maka jangan menoleh untuk memastikan ia menyesal, jangan menoleh untuk memastikan ia runtuh, jangan menoleh untuk memastikan ia memikirkanmu, karena semua itu mengikat, dan ikatan itu menahan langkahmu. Sebaliknya, menoleh ke depan dan pastikan hidupmu rapi, pastikan hatimu bersih, pastikan energimu utuh, pastikan batasmu terjaga. Jika ada doa yang ingin kau ucapkan, ucapkan ini dengan lembut. Tuhan, lindungi aku dari keinginan untuk membuktikan, lindungi aku dari rasa ingin menang, lindungi aku dari dendam yang halus, dan gantikan semuanya dengan damai yang matang. Karena damai yang matang tidak butuh penonton, damai yang matang tidak butuh pengakuan, damai yang matang hanya butuh konsistensi. Dan bila engkau ingin menyegel pesan ini dalam ritme yang biasa kau lakukan, tuliskan amin sebagai tanda persetujuan batin, bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai keputusan. Keputusan untuk menjaga dirimu, keputusan untuk menghormati musim baru, keputusan untuk keluar dari pola lama. Dan jika kau ingin mengirim sinyal kuat pada semesta, tuliskan juga 77 sebagai simbol bahwa kau memilih jalan pemulihan dan keteguhan, jalan yang tidak mudah, namun suci.
Sekarang dengarkan. Jiwa terpilih, aku tidak memintamu membenci siapapun. Aku tidak memintamu mengutuk siapapun. Aku tidak memintamu menjadi pahit. Aku memintamu menjadi bersih, menjadi sadar, menjadi tegas. Dan ketika kau menjadi bersih, kau menjadi aman. Ketika kau menjadi sadar, kau menjadi kuat. Ketika kau menjadi tegas, kau menjadi bebas. Karena kebebasan bukan tentang mereka mengaku. Kebebasan tentang kau berhenti menunggu. Kebebasan bukan tentang mereka berubah. Kebebasan tentang kau tidak lagi mengorbankan damai. Kebebasan bukan tentang mereka kembali. Kebebasan tentang kau tidak lagi mengizinkan dirimu diperlakukan sebagai pilihan yang bisa dipanggil kapan saja. Dan jika suatu saat rasa sakit datang lagi, ingat rujukan yang menguatkan. Setelah kamu menderita sedikit, Tuhan akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, dan menempatkan kamu. Rujukannya ada pada surat pertama Petrus pasal 5 ayat 10. Dan pemulihan itu nyata. Ia terlihat pada caramu bangun pagi tanpa beban, pada caramu tertawa tanpa rasa bersalah, pada caramu mencintai diri tanpa takut dianggap egois. Jiwa terpilih, ini penutup yang ingin semesta ukir di batinmu. Diam bukan kekosongan, diam adalah bahasa, diam adalah pagar, diam adalah mahkota yang lahir dari kedewasaan, dan cahaya yang kau bawa bukan untuk menyerang. Cahaya itu untuk menuntunmu keluar dari lorong lama menuju ruang yang lebih luas. Maka tetaplah berjalan, tetaplah menjaga energi, tetaplah memurnikan niat, tetaplah menata hidup, tetaplah memilih damai, karena yang ditutup bukan untuk menghukummu, yang ditutup untuk melindungimu, dan yang dibuka ke depan adalah sesuatu yang tidak bisa kau bawa jika tanganmu masih menggenggam masa lalu. Sekarang, jiwa terpilih, aku mengakhiri pesan ini dengan satu penegasan yang akan kau ingat saat malam datang. Kau tidak lagi milik pola lama, kau tidak lagi milik kendali orang lain. Kau tidak lagi milik kebingungan, kau adalah milik pemulihan, milik kejernihan, milik damai, milik panggilan yang lebih tinggi dan sunyi yang kau pilih. Bila kau jaga tetap suci, akan menjadi kesaksian paling keras tanpa perlu satu pun teriakan. Tetap teguh, tetap lembut, tetap jernih, tetap berani, dan biarkan hidupmu menjadi jawaban, biarkan damai menjadi bukti. Biarkan batasmu menjadi doa yang berjalan, karena semesta tidak sedang mematikanmu, semesta sedang menyalakanmu.